Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran teman-teman pada malam hari ini. KPK kembali akan menyampaikan perkembangan dari pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan gereja King Mi di Mile 32 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Jadi perkara ini merupakan pengembangan dari proses penyidikan setelah melalui gelar perkara dan kemudian disepakati sebagai keputusan kolektif kolegial KPK, sehingga kemudian ditetapkan ya, tersangka baru yang teman-teman sudah tahu ada 4 orang, namun memang kami belum mengumumkan secara resmi identitas dari para tersangka karena kami pun tahu teman-teman bahwa identitas dari para tersangka kami akan sampaikan nanti pada saatnya ketika proses penyidikan cukup dan juga dilakukan penahanan terhadap para tersangka dimaksud. Malam hari ini 4 orang tersangka tadi pagi juga sudah kami sampaikan telah hadir di Gedung Merah Putih KPK dan telah dilakukan pemeriksaan tentunya oleh tim penyidik KPK dengan didampingi oleh penasihat hukumnya, sehingga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki kemudian KPK melakukan penahanan terhadap 4 orang dimaksud. Namun demikian tentu selengkapnya dari konstruksi perkara ini termasuk identitas dari para tersangka akan disampaikan oleh Pak Deputi Penindakan Pak Asep yang hadir bersama kita di malam hari ini. Kami silakan Pak Asep, dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya terkait dengan perkara ini maupun penanganan perkara lainnya yang sedang berlangsung di KPK. Baik, Mas Ali, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Mas Ali, beserta rekan-rekan sekalian para jurnalis yang berbahagia. Alhamdulillah, sore hari ini setelah ini yang keempat di Minggu ini, Mas Ali. Mas Ali, alhamdulillah hadir di yang keempat ini. Baik, rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini kami kembali akan membacakan pengumuman terkait penahanan tersangka dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan gereja King Mi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Informasi ini merupakan lanjutan dari pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gereja King Mi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Dalam proses penyidikan awal dengan tersangka Saudara EO dan kawan-kawan, Bupati Timika, tim penyidik menemukan adanya peran pihak-pihak lain yang diduga turut serta dalam terjadinya tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. KPK kemudian melanjutkan ke tahap penyidikan sebagaimana kecukupan alat bukti, dan ini melalui proses ekspos di pimpinan dan kemudian peserta ekspos kemudian dan juga pimpinan secara kolektif kolegial menetapkan tersangka baru sebagai berikut. Yang pertama adalah Saudara BW swasta, Saudara AY swasta, Saudara GUP swasta, dan yang terakhir Saudara TS pegawai negeri sipil. Sebelumnya untuk perkara ini KPK juga telah menetapkan dan mengumumkan 3 orang tersangka sebagai berikut. Saudara EO, Bupati Kabupaten Mimika periode 2014-2019 dan periode 2019-2024, Kabupaten Timika ya. Kemudian Saudara MS, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Timika, pejabat pembuat komitmen. Kemudian Saudara TA, swasta Direktur PT WM. Saat ini proses hukumnya sedang berjalan dalam tahap upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Makassar. Karena kebutuhan dan kepentingan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka BW, tersangka AY, tersangka GUP, dan tersangka TS untuk masing-masing selama 20 hari pertama terhitung tanggal 22 September 2023 hari ini sampai dengan 11 Oktober 2023 di rutan KPK.
Adapun konstruksi perkara, sekitar tahun 2013, Saudara EO yang berprofesi sebagai kontraktor sekaligus komisaris PT NKJ berkeinginan membangun tempat ibadah berupa Gereja Kingmi di Kabupaten Timika dengan nilai 126 miliar. Kemudian di tahun 2014, Saudara EO terpilih menjadi Bupati Kabupaten Timika periode 2014 sampai dengan 2019 dan kemudian mengeluarkan kebijakan satu diantaranya untuk menganggarkan dana hibah pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 ke Yayasan Warsing. Kemudian tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Kabupaten Timika sebagaimana perintah Saudara EO memasukkan anggaran hibah dan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 sebesar 65 miliar ke anggaran daerah Pemkab Timika tahun 2014. Saudara EO yang masih menjadi komisaris, jadi merangkap ya, ada komisaris PT NKJ, kemudian membangun dan menyiapkan alat produksi beton yang berada di tepat di depan lokasi akan dibangunnya Gereja Kingmi. Kemudian berlanjut pada tahun 2015, untuk mempercepat proses pembangunan, Saudara EO kemudian menawarkan proyek ini ke Saudara TA dengan adanya kesepakatan pembagian fee 10% dari nilai proyek di mana Saudara EO ini mendapat 7% dan Saudara TA mendapat 3%. Agar proses lelang dapat dikondisikan, Saudara EO sengaja mengangkat Saudara MS sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK, padahal yang bersangkutan tidak mempunyai kompetensi di bidang konstruksi bangunan. Mengenai peranan dari Saudara AY dan Saudara BW sebagai orang kepercayaan Saudara EO, yaitu mencari beberapa kontraktor yang tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek pembangunan Gereja Kingmi tersebut, dan juga menerima sejumlah uang atas jasanya. Untuk peran GUP sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas, yaitu dengan tidak mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang berakibat progres pekerjaan menjadi lambat, sehingga volume pekerjaan serta mutu hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak. Sedangkan Saudara TS sebagai Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan berperan untuk mengkondisikan berbagai dokumen lelang sehingga memenangkan perusahaan sebagaimana perintah dari Saudara EO. Jadi masing-masing orang ini memiliki peran masing-masing tetapi sudah saling terhubung begitu ya. Jadi ada pembagian peran. Kemudian Saudara EO juga memerintahkan Saudara MS untuk memenangkan Saudara TA sebagai pemenang proyek walaupun kegiatan lelang belum diumumkan. Belum diumumkan tapi sudah ditunjuk pemenangnya, demikian. Setelah proses lelang dikondisikan, MS dan TA melaksanakan penandatanganan kontrak pembangunan Gereja Kingmi dengan nilai kontrak 46 miliar. Untuk pelaksanaan pekerjaan, Saudara TA kemudian mensubkontrakan seluruh pekerjaan pembangunan gedung Kingmi. Ya, kenapa ini disubkontrakan? Karena memang tadi juga dijelaskan bahwa Saudara TA ini memang tidak memiliki ya kapasitas dan kapabilitas di bidang pembangunan, sehingga seluruh pekerjaan yang dia menangkan itu disubkontrakan atau dikerjakan oleh pihak lain. Kepada perusahaan berbeda, salah satunya yaitu PT KPPN tanpa adanya perjanjian kontrak dengan pihak Pemkab, namun hal ini diketahui oleh Saudara EO. PT KPPN kemudian menggunakan dan menyewa peralatan dari PT NKJ, di mana EO masih tetap menjabat sebagai komisarisnya. TA diduga mendapatkan keuntungan hingga 6,2 miliar, di mana TA juga tidak melakukan pekerjaan apapun sesuai dengan kontrak. Jadi disubkonkan, kemudian dia tidak mengerjakan sesuatu karena memang dikerjakan pihak yang lain, tapi kemudian dia mendapat keuntungan, seperti itu. Dalam perjalanannya, progres pembangunan Gereja Kingmi tidak sesuai dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana kontrak, termasuk ada yang kurang volume pekerjaan, padahal pembayaran pekerjaan telah dilakukan. Perbuatan para tersangka dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,
Kemudian keuntungan pribadi yang didapat saudara BW, AY, GUP, dan TS sejumlah sekitar 3,5 miliar. Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sejumlah sekitar 11,7 miliar. Selanjutnya para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Ali. Terima kasih Pak Asep yang sudah membacakan pengumuman 4 orang tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan korupsi Gereja King Mi di Mile 32 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dan selanjutnya juga dilakukan penahanan sampai nanti 11 Oktober 2023 di rutan KPK. Baik, kami silakan 3 orang penanya setidaknya. 1, 2, ada lagi? Saya beri kesempatan. Oke, 2 dulu silakan. Mas Chandra ya. Mau nanya soal kasus ini. Apakah dalam pengembangan kasus yang sudah dikembangkan ini, KPK sudah sangat meyakini memiliki bukti yang kuat? Mengingat dalam persidangan Bupati Mimika, dia bisa dinyatakan lepas dari tuntutan atau bebas di kasus itu. Terus mau nanya soal kasus ini, apakah KPK akan mengusahakan kasus ini disidangkan di Jakarta? Mengingat sebelumnya KPK bilang kalau persidangan yang Bupati Omaling itu, kayak persidangannya itu kayak ada permainan gitu. Apakah kemungkinan yang ini bakal dijalankan di Jakarta? Kasus lain boleh sekalian? Kasus lain mau nanya soal kasus jalur kereta. Soal keterlibatan anggota DPR Sudewa dalam kasus jalur kereta. Dia kan nerima uang di situ, disebut menerima bersama-sama terdakwa Putu. Nah, apakah nama Sudewa ini akan menjadi salah satu pihak yang dihadirkan KPK dalam persidangan nanti? Terus mau nanya juga di kasus yang sama, di persidangan sama, ada istilah sleeping fee untuk beberapa pengusaha. Nah, sleeping fee ini apa ya? Apakah memang pengusaha-pengusaha yang menerima itu tidur doang terus dapat duit gitu? Itu aja. Baik, terima kasih. Mas Mario. Ya, untuk kasus ini saya mau nanya soal dari paparan Pak Asep ini kan sudah dipaparkan tadi sejak awal bahwa EO ini merupakan seorang kontraktor dan kemudian bahasanya itu sudah menyiasati bagaimana agar dia menerima keuntungan melalui penampungan perusahaan yang MJK-nya itu. Lalu kenapa KPK sendiri tidak melakukan atau mengusut, mengupayakan, mengarahkan kepada TSK korporasi? Artinya tidak hanya dugaannya mungkin tidak hanya dalam proyek gereja ini saja, tapi bisa saja dengan proyek-proyek PUPR lain bahwa sengaja disetting penunjukan-penunjukan yang kemudian peminjaman alat-alat beratnya itu melalui perusahaannya EU, melalui perusahaan yang sama. Nah, kemudian bagaimana kemudian dengan kasus ini KPK melihat kan sebelumnya ada beberapa pengurus gereja juga yang ada yang pro dan kontra. Apakah KPK melakukan misalkan semacam status quo terhadap bangunan beribadah tersebut atau memang diperkenankan, dipergunakan untuk masyarakat untuk melakukan ibadah? Misalkan ini memang kan butuh ada kejelasan, kadang masyarakat yang tidak tahu kan justru bisa menghambat persoalan peribadatan. Untuk kasus lain, hari ini diperiksa entah siapa artis siapa katanya itu, si Rika Waude, itu kapasitasnya apa? Apa yang didalami terhadap saksi tersebut? Kemudian untuk kasus lain, Pak Asep mungkin bisa dikonfirmasi soal adanya penggeledahan kemarin, yang kemarin sekitar menggunakan 7 unit mobil operasional tiba sekitar pukul 19 lewat lah pokoknya. Nah itu terkait penggeledahan yang mana? Apa benar mengkonfirmasi katanya habis menggeledah di rumahnya Karen dan kaitannya dengan LNG dan lain-lain.
Lalu kemudian saya mau menanyakan soal karena Mas Ali sudah membuang rilis terkait soal pelimpahan pihak swasta kasus Basarnas, tolong disampaikan sejauh mana update sehingga sudah dilimpahkan, lalu bagaimana kemudian soal tersangka penerimanya, apakah sudah juga dilimpahkan atau memang nggak jadi dilimpahkan, atau muncul penghentian penyidikan seperti kasus AW101 ini kan kita tidak tahu, dan kita butuh update sejauh mana perkembangan di sana. Jadi ada kaitan yang satu pihak penyuapnya dilimpah, kemudian update dari Kabasarnasnya itu gimana? Atau memang mungkin ada permintaan dia mau ketemu oknum tahanan di sini lagi, ya sampaikan aja di sini gitu loh. Jadi jangan pimpinan yang kena getahnya, jadi biar kita tahu juga. Oke. Nah, itu Ada aja, lagi? makasih. Cukup? Dulu Oke. Mas Ali. Ada lagi terakhir? Cukup ya? Cukup yang lain? Balita, mau nanya? Enggak? Oke. Baik, cukup. Baik, terima kasih atas respon teman-teman. Kami silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Mas Ali dan rekan-rekan sekalian. Ada dua penanya, ini Mas Chandra dan Mas Mario. Tapi sebelumnya saya mohon maaf tadi selalu ketukar-tukar antara kabupaten dengan ibu kotanya. Kabupaten Mimika, ibu kotanya di Timika. Nah, itu yang betul itu. Di Kabupaten Mimika, ibu kotanya di Timika. Nah, ya mohon maaf kalau tadi ketukar-tukar. Baik, pertanyaan dari Mas Chandra. Ini apakah pihak KPK memiliki bukti yang kuat ya dalam penanganan perkara ini, karena disampaikan oleh Mas Chandra tadi salah satu tersangka kami itu pada pengadilan tingkat pertama dinyatakan bebas ya, seperti itu. Tentunya ketika kami memutuskan ya, dalam hal ini memutuskan dalam sebuah expose, di mana juga di situ hadir penyidik, penuntut umum, kemudian juga pimpinan secara kolektif kolegial. Itu kecukupan alat bukti untuk kita naikkan menjadi proses dari penyelidikan ke penyidikan itu memang sangat-sangat diperhatikan, sehingga tidak mungkin kita menaikkan suatu perkara itu kecukupan alat buktinya belum cukup seperti itu. Nah, adapun berproses di persidangan ya, di pengadilan itu ada dinamikanya tersendiri gitu ya, dinamika tersendiri. Tetapi tentunya sampai saat ini untuk perkara saudara EO sendiri itu sedang ada upaya hukum berikutnya. Kita sedang kasasi. Jadi kita lihat nanti di tingkat pertama mungkin bebas, tapi di tingkat kasasi kita lihat apakah kita tim dari KPK dalam ini jaksa KPK itu akan membuktikan terhadap dakwaan-dakwaannya. Gitu. Nanti seperti itu kita tunggu. Kemudian juga terkait dengan persidangannya, apakah persidangannya akan dilaksanakan di tempat lokusnya di sana gitu ya, karena ini kejadiannya kan di Kabupaten Mimika ya. Apakah akan di sana di ibu kota provinsinya di Jayapura, ataukah dipindah seperti yang kemarin di Makassar, ataukah justru di Jakarta? Nah, itu akan ada pertimbangan lanjut tentunya, karena ini kan baru naik ke penyidikan. Ya, di penyidikan nanti akan kita lihat perkembangannya bagaimana. Kita juga akan koordinasi ya, komunikasi dan koordinasi dengan pihak jaksa penuntut umum, di mana kira-kira ini, karena pemilihan tempat itu ada beberapa hal, tidak hanya ini. Jadi yang terpenting adalah ketika misalkan saksi-saksinya banyak di Jakarta gitu ya, gitu. Kemudian juga di satu tempat itu tidak memungkinkan karena masalah keamanan, ya tentu kita akan geser seperti itu, yang paling krusial. Kemudian lanjut ke yang ketiga, pertanyaan ketiga, ini terkait dengan ada anggota DPR di perkaranya DJA ya, ini di OTT-nya DJA.
di JKA di Semarang, ini yang disebutkan terlibat gitu ya. Nah, tentu kalau dihadirkan di persidangan atau tidak itu nanti bagaimana keterangannya. Ketika keterangan orang tersebut memang sangat diperlukan atau diperlukan di dalam konstruksi perkara, mengungkap konstruksi perkara, tentu akan dihadirkan di persidangan. Kenapa? Karena sebuah perkara tindak pidana korupsi itu dibuktikan dari salah satunya dari keterangan-keterangan tersebut. Kalau keterangannya sangat krusial atau dibutuhkan ya tentu akan dihadirkan. Kemudian juga istilah sleeping pea ini istilah-istilah banyak sekali gitu ya. Kita sudah mengenal ada istilah apel Malang, apel Amerika dan lain-lain gitu. Ada uang ketok palu dan lain-lain lah. Jadi di setiap tindak pidana korupsi itu selalu ditemukan istilah-istilah baru. Nah, untuk di perkaranya kereta api ini, JKA ini ada istilah memang sleeping fee. Jadi yang tidak menang perusahaannya gitu, tetapi ikut lelang di sana. Jadi ada kebagian. Tapi nanti rekan-rekan begini, ini nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi pada saat persidangan. Silahkan diikuti persidangannya seperti apa istilah ini digunakan dan mengapa disebut sleeping fee. Mungkin tadi Mas Chandra mengartikan secara harfiah ya. Sleeping tidur fee ya dapat fee. Jadi orang yang tidur-tidur aja dapat uang gitu kan gitu. Ya itu kalau berdasarkan leksikal ya, berdasarkan kamus gitu, berdasarkan katanya seperti itu. Itu ada hal lain. Seperti kan ketok palu. Ya itunya kan ke uang juga gitu, bukan diketok pakai palu ya, tapi ini istilah-istilah yang digunakan. Jadi ini dapat istilah baru nih Mas Chandra ya. Kemudian Mas Mario ini terkait dengan EO juga sebagai seorang kontraktor yang tentu memiliki perusahaan gitu ya Mas Mario ya. Bagaimana atau kenapa perusahaannya itu tidak sekalian dijerat gitu ya, dikorporasikan seperti itu. Nah itu tentu kita juga sedang dalami ke situ kan. Jadi pelan-pelan Mas Mario, pelan-pelan. Kita kan perkara pokoknya dulu, baru nanti kita lihat sejauh mana korporasi itu memang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi gitu kan. Tentu kita juga akan mengarah ke situ. Kemudian bisa juga nanti ada turunannya, ada TPPU-nya dan yang lain-lainnya. Kemudian terkait dengan yang selanjutnya, ini saudara siapa tadi? Saudara RW ya, artis yang di ini. Ini terkait dengan perkaranya saudara HH ya. HH dulu juga sempat saya dikonfirmasi terkait dengan masalah ada rumah produksi dan lain-lain. Nah, ini kita tentu yang dipanggil ke sini diminta keterangan pasti ada keterkaitannya. Apalagi apakah terkait tentunya dengan peristiwa pidananya atau dengan aliran dana dari yang diduga hasil dari korupsi. Karena rekan-rekan seperti yang sering kami sampaikan bahwa kita menggunakan metode follow the money. Jadi kemana uang hasil tindak pidana korupsi itu mengalir, kesanalah kita akan ikuti. Kepada siapakah uang itu bermuara, uang itu orang itu akan kita minta keterangan untuk kita konfirmasi sebetulnya. Jadi kedudukannya sebagai saksi itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa orang itu bersalah. Tidak, justru kami memanggil orang-orang sebagai saksi itu adalah untuk melihat seperti apakah prosesnya. Ketika prosesnya tersebut memang hal yang wajar dan itu misalkan dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang memang tidak melanggar hukum, ya kita tidak mempermasalahkan itu gitu. Seperti terjadi jual beli dan jual belinya legal gitu ya. Digunakan misalkan uangnya gunakan jual beli, yang menjual juga legal
belinya legal ya kita tidak mempermasalahkan itu. Kita hanya ingin melihat mengikuti kemana uang itu gitu, seperti itu. Kemudian terkait dengan penggeledahan, jadi rekan-rekan hampir setiap hari ketika suatu perkara itu naik kepada penyidikan, tentu di sanalah berlaku atau kita melakukan upaya paksa. Ya. Salah satunya adalah penggeledahan dan penyitaan. Kenapa dilakukan penggeledahan? Karena kami menginginkan atau penyidik memerlukan barang-barang atau barang-barang yang akan menjadi bukti nanti untuk mendukung konstruksi perkara yang sedang kita bangun. Nah, barang-barang tersebut kan tersebar, tidak hanya mungkin ada di rumah tersangka, di rumah saksi-saksi, dan di tempat-tempat lain gitu ya. Sehingga kami perlu untuk melakukan salah satunya upaya paksa penggeledahan. Jadi kalau ada misalkan penggeledahan dimanapun, di sini di Jakarta ataupun tempat lain itu dalam rangka pemenuhan atau mencari bukti-bukti. Kemudian terkait dengan masalah Basarnas. Untuk perkara Basarnas memang kemarin itu sudah kita lakukan tahap 2 ya. Ini kan kita penanganan perkaranya di split ya, dipisah. Karena KPK menangani yang menjadi lingkup dari peradilan sipil ya. Karena ini KPK di situ. Jadi area kerjanya di situ. Kemudian untuk yang militer itu ditangani oleh Puspom. Jadi dua-duanya berjalan secara beriringan, secara bersamaan. Nah, jadi untuk yang kami tangani yaitu untuk swastanya sudah penyidikannya sudah selesai dan sudah tahap 2. Itu mungkin Mas Ali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asep. Saya kira cukup ya teman-teman. Ada Mas Nyam? Cukup Mas Nyam? Ada lagi? Mana? Oh ya silakan. Sore Pak Ali, Pak Asep. Mau menanyakan terkait konfirmasi aja sih pertama soal LNG ya. Kan beberapa waktu lalu Pak Asep bilang kalau penyidik dan bareng sama BPK ke AS gitu ya, dan itu tidak hanya terkait Kirana Kotama gitu. Kalau nggak salah itu juga ke Texas atau mana. Apakah itu terkait mencari barang bukti tambahan atau pelengkap untuk kasus yang LNG itu, karena kita ketahui untuk LNG ini kan kilang pemasoknya ada di AS juga. Semisal itu data-data apa aja yang sudah didapatkan sama penyidik, dan apakah pihak-pihak terkait di luar negeri ini kooperatif kayak gitu. Karena mengingat transaksinya dengan pihak luar negeri tentunya itu menjadi barang bukti yang penting untuk diajukan di muka sidang. Itu aja sih mungkin. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Izin Pak Wahyudin dari Rakyat Merdeka. Mau menanyakan terkait kasus Antam dan Dodi Martimbang kemarin Pak. Di persidangan kan faktanya ada keterlibatan manajer marketingnya Agung Kusumawardana. Apakah akan juga dimintakan pertanggungjawabannya atau ditersangkakan? Terus terkait Siman Bahar ini Kak udah tersangka yang kedua kali ya Pak. Kemarin sempat jadi saksi dan membantah lah soal tudingan terkait penjualan Dore itu. Dia dalihnya perak yang sudah diolah. Apakah penahanannya menunggu vonis Dodi sendiri atau gimana Pak? Siap. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Faridi. Baik, kami silakan Pak Asep. Terima kasih Mas Ali. Ini sebelum ada 2 pertanyaan terkait dengan yang pertama dari Mas Niam. Ini perkara LNG ya. Benar bahwa tim penyidik beserta dengan tim dari BPK itu berangkat ke Amerika Serikat terkait dengan tentunya pemenuhan ya, pencarian bukti-bukti terkait dengan perkara dimaksud. Kenapa dengan BPK? Dengan BPK karena ini terkait pasal yang kita persangkakan itu pasal 2, pasal 3, di mana salah satu unsur pasalnya adalah adanya kerugian keuangan negara.
Jadi BPK adalah pihak yang melakukan perhitungan terhadap kerugian keuangan negaranya. Nah, benar juga apa yang disampaikan tadi oleh Mas Niam bahwa memang ini tradingnya dengan perusahaan yang ada di Amerika, sehingga kita ingin melihat seperti apakah mulai dokumen-dokumen terkait dengan tradingnya tersebut, mulai dari kapan adanya transaksinya, seperti apa transaksinya, berapa nilai besarannya pada saat transaksi, kemudian seperti apa klausulnya gitu ya di kontrak yang mereka ada. Karena kami tentunya harus mengkonfirmasi kedua belah pihak ini. Ini kan ada pihak Pertamina, kemudian juga pihak dari perusahaan yang ada di Amerika, seperti itu. Nah, dua-duanya kita harus memiliki dokumen, karena kalau misalkan satu belah pihak saja, itu tidak mungkinan, karena kita tidak ada pembanding apakah benar dokumen yang misalkan di salah satu pihak. Tapi ketika kita memiliki dua-duanya dokumen terkait, itu kita bisa bandingkan. Dan itu akan menjadi bukti yang valid untuk perhitungan juga gitu ya. Ada nilai-nilainya di situ. Kemudian data yang diberikan tentunya juga ini karena ada hubungan baik juga antara G2G ya, pemerintah kita dengan pemerintah Amerika Serikat, kemudian juga kita melalui police to police juga di sana. Jadi memanfaatkan seluruh saluran yang ada sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik. Kemudian terkait dengan pertanyaan berikutnya, ini di perkaranya saudara DM ya, di perkara Antam, ada beberapa memang orang-orang termasuk saudara AKW tadi yang disebutkan oleh Mas, siapapun yang terlibat, siapapun yang terkait dengan suatu perkara, itu tentu kita akan dalami. Ya, tergantung di mana itu ketemunya ya. Ketika kita melihat atau menemukan peran-peran tersebut pada saat penyidikan, tentunya kita akan membuat laporan perkembangan penyidikan. Kalau dirasa bahwa sudah ada bukti-bukti yang cukup bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Nah, saudara AKW ini memang di persidangan ya, persidangan. Jadi nanti kita tunggu saja nanti dari JPU tentunya kalau melihat benar-benar bahwa perbuatan dari orang-orang tersebut atau pihak-pihak tersebut tentunya tidak hanya AKW, siapapun itu ya, itu kalau memang sudah cukup bukti, kemudian perbuatannya masuk kategori tindak pidana korupsi, ya nanti akan ada yang namanya perkembangan penuntutan. Kemudian juga terkait dengan kesaksian dari saudara SB di mana membantah ya, membantah pada saat di sana. Nah, itu tidak masalah gitu. Jadi setiap orang kan, apalagi dia tersangka ya, berhak melakukan membantah. Nah, itu Mas Mario tahu. Jadi dipersilakan, karena kita juga tidak hanya akan bergantung kepada keterangan dari dia ya. Kita juga akan menggali keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang lain, dan juga kita akan kuatkan dengan bukti-bukti yang lain. Jadi tidak terlalu masalah itu. Demikian mungkin Mas Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep atas penjelasannya, dan saya kira cukup ya teman-teman dari 4 orang penanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.